Ya, sebagai produser film Ayah ini arahnya kemana ya? Silahkan. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Selamat siang Pak. Siang. Kemudian saya panggilkan Dinda Kanyadewi. Halo. Halo, ya. Ini aku. Oh ini dulu. Halo, selamat siang semuanya. Saya Dinda Kanyadewi. Ya terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sini. Terus apa Tian? Apa ini Kak? Kak Dinda Iya. sebagai apa? Oh oke. Di film Ayah aku berperan sebagai Anita. Iya. Gitu, oke. Itu aja mungkin dulu ya. Oh boleh ya. Kita panggil lanjutnya aja Kak. Iya. Selanjutnya ada Kiara McKenna. Sebelah sini. Silahkan dikenalkan sebagai apa? Oke, hai semuanya, aku Kiara McKenna, berperan sebagai Nisha. Ya, tepuk tangan dulu Pak. Baskara Mahendra. Selamat siang. Boleh dikenalkan sebagai apa pada film ini? Halo, selamat siang semuanya. Aku Baskara Mahendra, di sini berperan sebagai Ibu Bumi. Boleh tepuk tangannya teman-teman? Kita lanjut. Kemudian ada Mawar Jo. Boleh tepuk tangannya teman-teman? Boleh dikenalkan sebagai siapa di dalam film ini? Halo semuanya. Selamat siang. Salam kenal. Aku Mordeong. Aku berperan sebagai Tina. Ada tepuk tangan teman-teman. Kemudian yang terakhir ada Dwi Sasono. Oh, mungkin spill aja nanti peran Dwi Sasono akan berperan sebagai Yudi. Silahkan boleh mungkin say hi dengan teman-teman yang sudah datang di sore hari ini. Oh iya, Rebong lewat, mohon maaf. Ya, terakhir ada Rebong, teman-teman, satu tangan. Ini memang disimpan sebagai surprise tadi. Lupa kan Bang? Halo ya Bang ya. Silakan. Mungkin digunakan sebagai apa? Rebong. Halo warga-warga Blok M, aku Rebong berperan sebagai dari. Terima kasih. Sebagai dari tangannya teman-teman untuk case Ayah ini arahnya kemana ya? Bentuk tangannya teman-teman. Oh Pak Odi silakan. Kita akan mulai dengan
cast dan produser pada hari ini. Kita akan menyaksikan project launching film ini. Maka untuk penulis, cast dan para produser bisa kumpul di tengah. Mungkin bisa ke tengah, untuk di tengah ada Bapak Haribo. Mawar ke belakang. Kita bisa hitung bersama-sama, teman-teman. Tariknya ke atas. Oke, teman-teman boleh hitung bareng? Belum. 3, 2, 1. Tepuk tangan teman-teman. Ini dia project launching film. Ayah, ini arahnya kemana ya? Silakan foto bersama teman-teman cast dan penulis produser. Bisa ke tengah. Silakan teman-teman fotografer bisa dihitung. Boleh ke kanan. Ke kiri. Silakan ke kanan kalau sudah. Sudah bagian kanan, bagian kiri. Pandawan. Sudah? Kalau sudah silahkan teman-teman cast dan itu bisa duduk di kursi yang sudah disediakan. Bersama Bapak Produser. Tepuk tangan teman-teman. Untuk Kak Ida dan Ringo bisa kesini bersama Mas Rian. Halo semuanya. Bagaimana pertama kali main ke Jalma kan kakak-kakak? Ya, semua Ini pertama kalinya saya pertama kali main ke Jalma. Aku udah 2 kali kesini. Udah 2 kali. Aku waktu itu nongkrong di situ. Iya. Kan sambil baca. Duduknya boleh di mana aja kan? Semoga nyaman ya di Jalma dan betah main-main ke Jalma. Kita hari ini akan ngobrolin tentang buku dan film Ayah Ini Arahnya Kemana oleh Mas Koirul Rian. Mas Rian. Iya. Mas Rian, buku ini kan sudah sangat bestseller sekali. Udah bikin banyak orang, ribuan atau mungkin puluhan ribu udah tersentuh dengan buku dari Ayah Ini Arahnya Kemana. Nah, ketika kemudian ceritanya divisualisasikan oleh Five Element Pictures bersama Mas Kunz Agus, menurut Mas Rian, apa sih satu hal yang akan membuat penonton film ini merasa ditampar dan dipeluk saat nonton film ini nanti? Mungkin yang ada di bayanganku adalah gimana caranya kalimat-kalimat sederhana dari buku ini menjadi bentuk visual. Itu kan PR berat banget. Terus aku selalu bilang sama teman-teman buat kalimat-kalimatku tuh bukan diksi yang berat, bukan yang gimana-gimana banget, nggak ekstravaganza banget, tapi aku tuh suka sama hal-hal yang dekat, sama hal-hal yang sering kita temuin sehari-hari. Dan aku berharap
di filmnya nanti kita bisa ngerasain hal yang sama. Kayak gak usah jauh-jauh visual bentuk rumahnya, aku pengen rumah yang sering banyak orang tahu yang dekat sama diri dia. Jadi pengen ngembaliin bentuk pulang itu tadi, karena mungkin banyak dari kita yang suka ngerasa asing di rumah sendiri. Banyak dari kita yang suka ngerasa nggak bisa jadi diri sendiri ketika di rumah, dan itu yang pengen aku bawakan di visual film. Menarik sekali. Berarti ini tuh sebenarnya kan buku ini sangat kental sekali dengan aspek keluarga begitu. Iya. Dan tadi Mas Rian banyak ngomong soal rumah. Berarti nanti kalau yang aku tangkap bahwa nanti dalam visualisasinya bahwa keluarga ini adalah rumah bagi teman-teman semua ya Mas ya. Iya. Menarik sekali. Tapi sejauh ini progresnya sampai mana sih Mas filmnya ini? Aduh itu Bisa di-spilling mungkin ke ini teman-teman yang penasaran. Aduh aku nggak bisa spill, mungkin Pak Sumi nanti bisa. Tapi sudah masuk proses produksi ya ini berarti ya. Sudah masuk proses produksi. Mungkin move ke Raybong ya. Yang mana ya? Kan udah masuk. Raybong berperan sebagai Darin. Yes, betul. Boleh ceritakan bagaimana karakter Darin yang diperankan ini nantinya? Apakah sudah ada spill-spillannya atau masih menunggu juga seperti progresnya tadi? Ya, semuanya selamat siang. Terima kasih sudah datang di sini. Kalau ngomongin karakter yang saya mainkan itu nama karakternya Darin, betul. Darin ini adalah anak remaja, bisa dibilang masih remaja karena di umur mungkin 18 tahun ceritanya. Darin ini masih SMA. Memang masih di proses yang pencarian jati dirinya sebagai manusia, sebagai laki-laki, tapi di situ juga dia harus dipaksa lebih cepat dewasanya daripada umurnya karena permasalahan keluarga yang dia punya. Mungkin bisa dibilang tidak seutuhnya ada kehadiran seorang ayah yang dari perspektif dari sebagai anak laki-laki gitu. Ketika di umur beranjak dewasa tuh anak laki-laki kan lagi proses pencarian jati diri, bagaimana harus menjadi laki-laki yang tangguh, yang baik, yang bisa meneruskan untuk hidupnya gitu. Tapi ketika itu dia kurang ada role modelnya yang ketika itu ayahnya seharusnya gitu. Jadi sangat merepresentasikan ayah ini arahnya kemana ya? Sesuai judulnya. Tapi ini kan satu adaptasi bukan novel, sebenarnya buku yang self improvement. Waktu pertama kali ditawarin, gimana tuh perasaannya untuk kemudian ada adaptasi visual buku ini? Waktu pertama kali ditawarin, jujur aku belum baca bukunya, belum familiar. Tapi ketika ditawarin film ini, terus sempat dimention juga bahwa ini bukunya banyak sekali yang baca dan di satu platform sangat ramai, jadi langsung searching, terus tahu bahwa konsep bukunya adalah self improvement gitu. Terus ketika ditawarin langsung dikirimin sinopsis filmnya bagaimana, langsung tertarik karena memang bukan drama yang maksa penontonnya buat nangis gitu loh. Bukan film drama yang meres air mata penontonnya gitu loh, yang dipaksa. Tapi maksudnya memang aku selalu percaya kita semua punya cerita masing-masing, punya background masing-masing terhadap rumah, terhadap keluarga. Jadi tanpa disuruh kayaknya akan nangis sendiri aja gitu. Jadi dan selain emang sinopsisnya bagus, terus ketika udah melewati pembahasan bersama
Gagal Lemons, terus dikasih bukunya terus baca. Ketika itu juga nggak merasa tidak salah untuk ngambil project ini. Menarik sekali, menarik sekali. Jadi sebenarnya buku ini tuh buku bisa kalau kamu tangkap ya, bukunya kan bisa relate ke banyak orang. Filmnya juga kayaknya bakal relate ke banyak orang ya. Diharapkan seperti itu. Semoga. Diharapkan seperti itu. Mungkin ke Mawar ya. Mawar di sini perannya adalah sosok anak pertama, betul. Ada nggak sih momen di film ini yang menurut kamu bakal relate gitu ke banyak orang seperti tadi yang diutarakan oleh Ray? Ya, jadi selamat siang semuanya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk datang. Di film Ayah Ini Arahnya Kemana Ya, aku berperan sebagai Dira, anak perempuan pertama yang punya banyak mimpi, yang punya banyak ekspektasi terhadap hidup dan mendapatkan ekspektasi juga dari keluarganya terhadap dia. Dan kalau ditanya sosok ini dekat nggak sama kehidupan sehari-hari, aku rasa dekat sih. Karena Dira ini baru banget lulus, terus lagi ada di posisi yang dilema, kayak aku harus raih mimpi aku atau aku kerja dulu ya buat ngebantu orang tua aku gitu. Jadi aku rasa kita semua karakternya itu cukup dekat sih sama kehidupan sehari-hari. Menarik sekali. Dari ngomongin soal tadi kedekatan yang ini, dari bukunya Ayah Ini Arahnya Kemana untuk Rebok, apa sih bagian paling favoritnya? Oh ini menarik banget nih. Bagian paling favorit buat gue itu kami tidak butuh ayah yang sempurna, tapi kami butuh ayah yang selalu ada. Tangan Kalau buat gue pribadi dan buat Darin. buat dari mungkin kalau Mawar ada nggak yang satu favorit quotes-nya dari yang keinget gitu, misalnya ingat aja sih, kalau mereka juga nggak apa-apa sih. Wah, aku setuju banget sama Rebok, tapi ada satu lagi yang aku juga ingat banget, aku suka banget. Mohon dikoreksi kalau misalkan salah ya Kak. Aku pengen dirayain sekecil apapun yang pencapaian aku gitu. Aku pengen ayah itu bangga sama aku gitu. Keren sekali teman-teman. Tapi bener quotes-nya pasti. Iya benar. Quote-nya lebih ke ayah, aku ingin kau bisa bilang selamat atas sekecil-kecilnya pencapaian. Ya, seperti itu ya. Tapi Mas, aku balik ke Mas Trian. Gimana sih Mas perasaannya ketika kemudian buku ini dituliskan untuk divisualkan? Karena ya tadi sempat diutarakan bahwa buku ini bukan novel, tapi self improvement yang bentuknya memberikan momen-momen validasi atas apa yang kita rasakan gitu Mas. Kayak waktu pertama kali dikasih tahu Trian bukunya mau dijadiin film Congrats ya, aku cuman langsung kepikiran kayak gimana ya visualnya ya, gimana ya aku berusaha untuk menghadirkan figur ayah yang padahal aku sendiri juga nggak bisa sedekat dan sepenuh itu buat dapetin figur ayah di rumah. Apakah sosok ayah itu cuma bisa kita dapetin di visual doang? Apakah cuma bisa kita dapetin dari luar doang? Dan ternyata surprisingly selama prosesnya aku dapat insight juga dari teman-teman cast dan semuanya bahwa ternyata yang paling penting dari semua ini adalah kita butuh didengar dan kita cuma butuh pulang gitu. Tapi dari teman-teman cast sendiri ketika memerankan ini kan sebenarnya sesuatu yang dekat dengan semuanya ya tadi. Gimana sih pengalaman dalam memerankan karakter ini, yang karakter yang kemudian memang dibuat dekat dengan kita semua, mungkin barangkali memang dekat dengan teman-teman cast. Boleh siapa dulu? Silakan. Menurut aku ini pengalaman yang menarik banget karena diangkat dari buku yang bukan berbentuk cerita
dari ayah kepada anaknya juga. Jadi ketika mainin Dira, kayak banyak banget pengen nyampein perasaannya Katrian juga lewat buku Ayah Ini Arahnya Kemana ya, lewat karakter kita semua sih, lewat karakternya Dari, lewat karakternya Dira, lewat karakternya Nisha juga. Jadi hampir semuanya punya kerinduan yang sama gitu terhadap ayah. Jadi pengalaman yang menarik banget sih. Dan aku bersyukur banget bisa ketemu sama Mas Kus lagi di project ini, terus ketemu dengan Rimbong lagi. Ketemu sama Kiara, ketemu sama Kak Baskara lagi, ketemu sama Kak Dinda, bekerja sama bareng Kak Sumi dan juga Pak Odi. Terus bisa ketemu Katrian juga pas lagi syuting. Katrian ikut main juga di ke lokasi maksudnya. Jadi sebuah pengalaman yang sangat-sangat menyenangkan. Kita syutingnya di Jogja juga ya. Ini tinggal di Jogja full. Enak banget tuh di Story Feed. Seru-seru. Rainbow gimana? Kalau aku nambahin sedikit aja sih dari Mbak. Kenapa ketawa? Kalau di country panggilnya Mbak. Iya, aku panggilnya Mbak. Oh, iya. Emang ada aneh ya kalau bule tuh dipanggil Mbak ada. Aku nambahin dikit aja. Bener, emang sangat menarik kita membuat film dari buku. Tapi biasanya kan banyak film yang diadaptasi dari buku tuh sudah diceritanya kan memang novel. Tapi ini cuma diambil dari kutipan-kutipan, cuma dari beberapa kalimat. Itu sangat tidak mudah sebenarnya gitu, karena ketika sudah menjadi skrip, waktu kita prep juga itu sampai kita semua juga ikut memikirkan bahwa ini harus tepatnya seperti apa gitu, karena bukan sesuatu cerita dari buku tinggal diambil terus dijadiin skrip dan dimodif aja sedikit, enggak gitu. Tapi ini salah satu yang sangat amat menarik. Jadi proses kita membuat film ini tuh lumayan panjang dengan waktu yang pendek. Coba dipikirin Mas. Coba dipikirin. Mikirin ini sih, bikinnya udah. Iya, itu dia. Jadi itu yang sangat menarik, proses pembuatan film ini gitu. Jadi sampai kita sebagai aktornya juga kita involve untuk ingin yang terbaik untuk skripnya, sampai nanti di visual tidak, karena banyak banget kita tuh selalu menonton sebuah film yang diadaptasi dari mana, terus sudah ada filmnya kayak aduh harusnya udah kayak gini ya, nggak sesuai sama yang di bukunya atau sesuai film sebelumnya gitu kan. Tapi yang buat menarik di sini adalah kita tidak ingin itu terjadi gitu, apalagi dengan adaptasi dari buku yang isinya dari quote gitu loh, cuma dari kalimat gitu doang gitu. Jadi itu yang sangat menarik dari proses pembuatan film ini. Menarik sekali. Mungkin dari penjabarannya sih, kalau aku pribadi ya, aku penasaran nanti seperti apa filmnya. Mungkin teman-teman di sini juga penasaran. Aku akan buka sesi tanya jawab. Mungkin untuk 3 penanya terlebih dahulu, boleh angkat tangan. Itu kakak yang itu, topi hijau, boleh. Udah pakai Mas. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dewi dari Bogor. Pertanyaan saya adalah, apa sih ide Katrian sehingga menghasilkan karya luar biasa Ayah Ini Arahnya Kemana? Kemudian, bagaimana caranya bagi seorang anak laki-laki yang sangat membenci ayahnya ketika ayahnya selingkuh dengan ibunya? Terima kasih. Terima kasih. Gue kumpulin dulu ya pertanyaannya Kak. Tapi karena mungkin ada time constraint, jadi mungkin aku jawab satu pertanyaan aja ya. Oke. Mungkin pertanyaan kedua ada, boleh Masnya yang berdiri ini. Ini
Perkenalkan, saya Fadil dari media Kupas Tuntas. Gini, saya bagaimana ketika seorang anak laki-laki yang kehilangan peran seorang ayahnya. Dia yang nyata ada, tapi perannya udah nggak ada. Terus dari film ini saya ingin menyampaikan pesan buat ayah saya. Kalau seandainya dia itu melihat atau menonton nantinya, ingin sekali bertemu dengan dia gitu, dan ingin memeluk dia. Bahkan sampai sekarang ini saya belum bertemu dia gitu. Oke, itu aja. Terima kasih. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir buat teman-teman. Satu lagi. Halo, sebelumnya aku Rivaldi dari Media Indonesia. Mungkin mau nanya ke Ray sama ke Mawar. Ini kan bukunya self improvement ya. Kemudian kalian diminta untuk memerankan sebuah karakter. Proses kedalaman karakternya gimana gitu? Berkacanya dari apa? Karena kan bukunya sendiri cuma self improvement, bukan berupa novel gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin kita jawab dulu ya untuk 3 pertanyaan ini. Ada 3 pertanyaan. Oke, mungkin aku pengen jawab dari yang pertama dulu tadi tentang gimana awalnya, lebih ke ketika transisi dari buku ke film itu kita tuh kayak lagi ngumpulin puzzle gitu loh. Jadi aku juga selalu bilang sama Ray sama Mawar kayak nggak harus sesuai banget sama yang ada di buku, yang penting visualnya sama, rasa meluknya tuh sama gitu. Nggak harus sesuai banget sama apa yang aku tulis, tapi setidaknya apa yang keluar itu rasanya sama-sama memeluk dan hangat gitu. Dan dari awal proses bukunya tuh sekalian ngejawab pertanyaan selanjutnya, ada salah satu kisah yang jadi inspirasi aku banget. Jadi aku pernah punya teman, dia seorang anak laki-laki yang kehilangan ayahnya karena kematian, dan dia nitip pesan buat Trian, tolong sampaikan ke semua pembaca kamu kalau ternyata aneh banget rasanya, aku baru ngerasa bisa deket sama ayah setelah ayah itu nggak ada. Dan aku nggak mau banyak anak-anak atau orang-orang di luar sana ngerasain hal yang sama. Dan halaman itu aku jadiin di halaman pertama di buku aku. Ayah, sialnya aku baru merasa kita lebih dekat di saat kau sudah tidak ada. Dan ini tuh juga pengen aku sampein ke filmnya bahwa kita tuh nggak harus kehilangan dulu buat bisa ngerasain peran ayah itu ada. Misal kita sering ngerasa kayaknya kita kehilangan peran ayah di selama ini, tapi gimana kalau ternyata ayah lah yang kehilangan peran kita sebagai anak. Jadi peran di keluarga itu bukan cuma dari si ayahnya aja, anak-anak juga punya peran yang sama untuk kembali menghidupkan arti rumah buat pulang itu tadi. Semoga menjawab. Semoga menjawab. Yang untuk kedua tadi kami sama sih, jadi dalam rumah tuh tidak cuma orang tua tapi juga ada anak-anak, dan itu jadi sesuatu yang sering kita lupakan begitu, bahwa ada hubungan timbal balik untuk membuat rumah itu sebagai tempat pulang begitu. Kemudian tadi mungkin Ray dan Mawar pertanyaan terakhir untuk bagaimana pendalaman peran. Chemistry-nya ada. Chemistry-nya ada. Adil banget ya. Adil banget ya, Mal. Terima kasih Kak buat pertanyaannya. Jadi untuk proses pendalaman karakternya sendiri kita ada proses reading, dan kebetulan karena kita jadi kakak adik, kita meresponin keadaan yang sama dengan cara yang berbeda. Jadi Darin dengan karakternya dia dan Dira dengan karakternya Dira gitu. Dan itu yang lumayan banyak kita bahas juga ketika pada saat reading. Kira-kira Darin karena dia masih di umur segini, terus juga dia lagi punya perasaan yang seperti ini, kira-kira dia akan responin ini seperti apa, dan Dira seperti apa gitu. Dan kita ngobrol banyak banget juga sama ayah dan ibu kita di film ini,
dengan Kak Cipret juga, dengan Kak Baskara, Kak Dinda, dengan Kiara juga, dengan Mas Coach juga. Jadi kita semua punya harapan yang sama sih. Semoga filmnya juga bisa seperti bukunya, memberikan pelukan untuk teman-teman di luar sana. Mungkin ada teman-teman yang punya kisah yang sama seperti Darin, atau mungkin seperti Dira, atau mungkin karakter lain yang ada film ini gitu. Jadi itu sih kurang lebih. Terima kasih. Mungkin Rebo nggak tambahan? Kalau gue waktu awal tuh lumayan ngerasa kesulitan untuk mendapatkan karakter Darin, karena secara karakterisasi Darin adalah anak SMA yang merespon ketika dia punya masalah di luar atau di rumah, itu dia lebih impulsif, terus lebih lebih rebel gitu. Jadi apa yang ada di kepala dia saat itu, apa yang dia lihat itu dilakuin gitu. Dan itu lumayan berbanding terbalik sama gua pribadi gitu. Jadi secara background story, secara pengalaman, secara permasalahan keluarga dan di rumahnya itu sangat lumayan beda gitu gue sama Darin. Jadi waktu awal lumayan kesusahan, tibalah ada satu momen akhirnya bisa bertemu sama Mas Rian. Gue belum ngomong apa-apa, baru kenalan, terus gue ngeliat dia, terus dia langsung ngomong, Darin tuh gue. Oke, kita ngobrol Mas, duduk. Udah kita duduk kayak ada 2 jaman kita duduk bareng ngobrol. Mas Rian sampaikan semuanya dari awal dia membuat buku ini gitu, semuanya apa yang dia rasain pada saat itu. Ketika itu gue langsung dapat gitu, karena gue bisa langsung dapat dari source-nya gitu, karena dia ngerasa ketika dia membuat buku ini ya dia itu adalah Darin gitu pada saat momen itu. Jadi setelah ngobrol sama Mas Rian, langsung dapat pakemnya seperti apa, terus juga bagaimana seorang anak laki-laki di fase lagi mencari jati dirinya melihat ayahnya itu seperti apa gitu. Kayak mungkin semua anak laki-laki pernah relate gitu, pernah ada di fase itu kan. Maksudnya kayak ketika zaman-zaman SMA tuh lagi apa ya, kalau bahasa tongkrongan gue tuh lagi getol-getolnya gitu, lagi main banget, lagi nongkrong. Jadi apa yang dilihat itu yang dipikirin gitu, itu yang paling benar gitu, yang dilakuin itu yang paling benar. Jadi ketika itu juga bisa dapat insight langsung dari Mas Riannya, gue langsung mencoba untuk memunculkan sisi Darin itu dalam diri gue gitu. Wah, keren sekali. Kemudian masih ada waktu, mungkin satu pertanyaan lagi teman-teman, boleh? Halo, selamat sore semuanya. Saya Ulfa dari Media Grid ID. Saya mau nanya nih, kan fatherless dan daddy issue itu merupakan salah satu masalah yang cukup common ya di masyarakat Indonesia. Nah, buat Kak Mawar dan Rebong sendiri, gimana sih pentingnya peran seorang ayah bagi mungkin kalian sendiri, atau mungkin bisa share momen tak terlupakan dari sosok ayah kalian seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin langsung jawab aja ya. Momen yang paling diingat. Berat dan menarik. Kalau gue pribadi, mungkin menjawabnya dengan cerita sedikit ya. Hubungan gue pribadi bersama ayah gue itu sangat menarik, kayak love hate gitu loh. Jadi antara Rebong dengan ayahnya ini kayak love hate gitu. Gue punya ayah tuh kayak love hate. Sayang, nggak mungkin nggak sayang sama dia, nggak mungkin nggak sayang sama gue nggak mungkin nggak sayang sama dia kan. Tapi kenapa gue bilang kayak love hate?
ini nyambung juga sama film ini karena ini menarik banget. Kenapa gue bilang menarik ceritanya? Sebelum gue melakukan project ini, dari dulu sampai pada saat itu gue sama bokap gue itu tidak pernah ada di obrolan yang santai. Tiap kita ketemu pasti ada sesuatu yang krusial harus dibahas gitu. Layaknya apa ya? Layaknya karyawan dan bosnya gitu. Jadi kita ketemu, ketika berhadapan kita ngobrol, memang ada yang harus dibahas, nggak ada yang kayak ya udah duduk santai ngobrol bercanda tuh. Singkat cerita, gue menerima proyek ini. Gue melakukan persiapan, semua preps, reading, workshop, semua sampai syuting, sampai selesai kayak seminggu 2 minggu setelah film ini selesai. Akhirnya gue punya momen itu, nggak tahu kenapa. Gue bisa duduk santai sama bokap gue tanpa harus ada yang penting dulu harus duduk gitu. Bisa jalan berdua sama dia kemanapun tanpa ada yang tujuan, kayak udah jalan sore aja sama kemana. Setelah film ini terjadi baru adanya momen itu gue sama dia. Mungkin alam bawah sadar gue, tapi mungkin alam bawah sadar gue adalah gue udah ngerasain perasaannya Darin pas selama sebulan gue syuting itu. Gue merasakan perasaannya Darin gitu, itu enak banget gitu. Pas gue pulang, getar suaranya. Pas gue pulang ke Jakarta udah saya syuting, alam bawah sadar gue kayak ngomong, gue nggak mau ngerasain apa yang udah kita rasain. Jadi seberapa penting peran ayah itu penting banget, apalagi buat anak laki-laki. Karena anak laki-laki bakal jadi ayah kan. Jadi baik, ini kita tadi sudah ada postcard. Jadi aku lanjut aja. Tadi sudah cukup untuk sesi tanya jawabnya. Ada sharing session. Tadi teman-teman yang hadir di sini sudah dibagi postcard dan ada beberapa teman-teman terpilih yang akan dibacakan oleh Mawar, Reygong, dan Mas Triang. Nanti yang ada namanya akan kami panggil untuk ke depan untuk kemudian membacakan lagi momennya dengan sendiri. Silahkan dipilih. Karena ya, 4 itu boleh satu orang berdua. Udah itu pilih aja yang mana yang dibaca itu udah dipilih. Satu lagi itu silahkan, siapa yang mau satu lagi? Baskara Mahendra. Boleh? Boleh? Boleh dibacakan mulai dari Mas Trian. Ini yang pertama, momen apa yang paling bikin kalian kangen sama ayah adalah setiap hari kalau aku belum pulang di jam 9 malam, ayah pasti bakal telepon dan tanya, "Nak, udah di mana? Pulang jam berapa?" Dan ayah tuh selalu nungguin aku di depan pagar, di depan rumah untuk sekedar mastiin aku udah bener-bener sampai di rumah. Masuk sekali, tepuk tangan teman-teman. Lanjut, Kak Baskara. Dibaca aja. Namanya apa nih? Yusmita. Halo Yusmita, aku bacain ya. Pernah ditinggal 5 hari di rumah sendirian dan telepon ayah. Ayah ngomong, emang ayah anak kecil. Ada emoticon senyum ya. Sampai sekarang masih ketawa kalau ingat momen itu. Tangan. Kak Yusmita mana? Kak Yusmita. Halo Kak Yusmita, nanti boleh maju ya untuk
setelah ini? Tadi aku punya Eli. Oh iya punya. Oh ada juga. Ada. Eli. Kak Eli. Sudah mana? Halo Kak Eli. Nanti juga boleh maju ya setelah ini. Mungkin lanjut. Siapa dulu? Yang ini nggak ada namanya. Oke, nggak apa-apa nggak ada namanya. Momen apa yang paling bikin kalian kangen sama ayah? Peran papa dalam rumah sangat diam. Tapi diamnya pun kita tahu kalau beliau sangat peduli. 1 tahun semenjak saya merantau, sosok yang paling saya rindukan adalah papa. Entah kenapa, tapi dalam hati saya tahu ia begitu sayang dan sangat peduli kepada saya, tanpa harus ia tunjukkan atau ucapkan secara langsung. Teman-teman. Tapi memang kadang ayah tuh seperti itu. Dia diam, tapi perannya banyak. Kayak dia dalam diamnya tuh kayak ada banyak pikiran gitu. Begitu. Lanjut terakhir. Momen apa yang paling bikin kalian kangen sama ayah? Momen ketika waktu kecil diantar sekolah oleh ayah ketika hujan dan memakai jas hujan sembari bernyanyi. Momen ketika ayah mengajak jalan berdua dan jalan-jalan sore bersama ayah. Gadis kangen banyak ngobrol lagi dengan ayah. Saya rasa emang itu momen yang relate, banyak relate-nya dengan kadang momen kecil dengan ayah itu ketika udah gede itu jadi kayak di hati itu adem aja gitu. Mungkin tadi ada Kak Eli dan Kak Yusvina, boleh maju? Satu Kak Yusnita ya. Kak Yusnita, Kak Eli, Kak Gadis, dan hamba Allah. Satu aja Kak Eli dulu aja, Kak Yusnita lagi. Maaf. Ini ya? Itu sih yang paling selalu diingat tuh kayak setiap jam 9 kalau masih main atau di luar itu selalu ditanya, ini udah jam 9 malam, kamu di mana? Kamu pulang jam berapa? Udah diinfoin, oh ya nanti bentar lagi nyampe kok rumah pulang, tapi nggak nyangka aja kalau misalkan pulang sampai jam 12 malam atau jam 1, oh ternyata hati aku tuh masih nunggu di depan rumah. Kayak kan depan rumah itu kan ada balai gitu, jadi nunggu di situ, jadi kayak ngapain ditungguin, sekarang kan udah ngabarin. Itu sih hal yang gak akan terlupakan yang kita ingat sampai sekarang. Jadi itu momen yang selalu kangenin kalau pulang malam dan gak ada sosok Adi itu lagi di rumah. Kita aja sih. Mungkin Kak Yusnita. Mungkin ini momen yang paling bikin aku kangen sama ayah ini karena sebelumnya mohon maaf bapak saya pernah meninggalkan keluarga saya 7 tahun. Jadi udah mulai berdamai dengan ayah saya dan kembali untuk ya udahlah, namanya juga keluarga pernah berbuat kesalahan dan saya memaafkan ayah saya dan sekarang kita punya momen bersama berdua dengan cara jadi kebetulan sekarang saya tinggal berdua doang sama ayah saya dan ibu saya sekarang sudah meninggal. Jadi saya coba untuk berdamai dengan diri saya sendiri dan jadi sekarang kalau dia meninggalkan saya juga kangen. Jadi saya coba untuk ya udahlah bersyukur aja lah masih punya ayah sampai sekarang gitu. Walaupun ada trust issue dengan pernah ditinggalkan 7 tahun waktu dulu ya gitu. Jadi di cerita ini ya kayak coba untuk berdamai aja dengan ayah saya sekarang gitu, karena sekarang kita cuma hanya berdua dan untuk dosa-dosa dia di masa lalu saya udah memaafkan dan kasih kayak gitu. Ya gitu aja sih. Terima kasih. Terima kasih sudah berbagi di bawah. Kita kedatangan ibu kita juga nih. Ada yang peristiwa di sini. Boleh. Mungkin saya hai dulu dengan teman-teman sendiri. Ada ini yang Aku soalnya ada
teman-teman, tapi ini sudah di ujung acara. Tapi masih ada satu pertanyaan penutup untuk teman-teman Kes. Jadi apa sih, ada nggak sih satu pesan yang bisa teman-teman sampaikan ke teman-teman yang datang di sini atau teman-teman yang di luar sana yang mungkin buat mereka tuh nanti merasa ketika datang ke film untuk menyaksikan film ini nanti merasa bahwa film ini bisa menemani mereka sebagai seorang pejuang dalam kehidupan ini. Mungkin bisa dimulai dari Mas Trian dulu, Mas Trian dulu mungkin. Mungkin di setiap tur buku aku selalu bilang ada salah satu halaman di buku Ayah Ini Arahnya Kemana Ya yang selalu aku bawa kemana-mana. Kalimat itu adalah lakukanlah yang terbaik setiap hari, karena kita tuh sebenarnya cuma nggak tahu aja di hari keberapa kita bakal beruntung. Jadi harapannya setelah kalian nonton filmnya, kalian jadi tahu apa yang harus kalian lakuin. Terima kasih. Terima kasih Mas Trian. Mungkin Kak Baskara? Mungkin ini kali ya. Dari film ini aku menyadari betapa sangat pentingnya hubungan antara anak dan orang tua dan betapa pentingnya komunikasi antara kedua belah pihak. Itu sih. Luar biasa, bukan teman-teman. Ray? Kalau dari gua, kalau peluk itu ada bentuknya, ini bentuknya. Ada pelukan kan? Kalau ada ya, benar. Kalau pelukan itu sebuah film, ini filmnya. Bukan. Kalau pelukan sebuah film itu ini film. Film ini akan memeluk kalian semua. Selanjutnya. Menurut aku film ini menarik banget karena bukan cuma dari point of view anaknya doang, tapi dari point of view orang tua juga. Jadi gimana ya, kita nggak akan pernah tahu ceritanya secara keseluruhan kalau kita nggak pernah obrolin satu sama lain gitu. Dan di film ini mungkin menjadi sedikit diingatkan gitu, kayak yang disampaikan nama Kabas tadi, kalau komunikasi itu penting banget dan kita nggak akan pernah tahu keseluruhan ceritanya kalau kita nggak pernah obrolin masalahnya. Menarik. Tepuk tangan dulu teman-teman. Kalau dari aku, karena aku orang tua, jadi kadang-kadang tuh orang tua merasa sudah melakukan yang terbaik buat anak-anaknya, merasa komunikasinya sudah berjalan lancar dengan cara orang tuanya gitu, yang ternyata nggak sampai ke anaknya gitu. Jadi ada hal-hal, kalau aku sebagai orang tua belajar dari film ini, memang komunikasi itu penting, mengerti cara komunikasi, menempatkan posisi kita sebagai anak gitu. Jadi nggak melulu kita sebagai orang tua. Jadi ya kita, kalau aku sebagai orang tua, aku terus belajar dari anak-anak, terus belajar berkomunikasi dengan anak-anak. Dan melalui film ini aku belajar bahwa kadang-kadang menjadi orang tua juga tidak selalu harus menuntut anaknya mengerti orang tuanya, tapi kita juga harus membuka komunikasi, membuka hati kita terhadap anak-anak. Itu sih. Terima kasih. Dan tadi sudah jadi semacam closing statement ya, bahwa film ini akan banyak mengajarkan kita bagaimana komunikasi dalam keluarga ini penting, bagaimana kemudian membangun keluarga sebagai rumah untuk pulang. Dan yang tadi yang ada satu quote dari buku ini yang aku ingat, bahwa kita tidak butuh ayah yang sempurna, tapi kita butuh ayah yang ada. Boleh tepuk tangan teman-teman untuk film Ayah Ini Arahnya Kemana. Dan setelah ini kita berfoto bersama. Nanti teman-teman bagaimana untuk fotonya?